Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Irawan Soleh dari Prodi Sejarah Peradaban Islam angkatan 2022. Saya di sini akan menjelaskan sedikit sedikit memaparkan tentang apa sih arkeologi. Nah, Anda tidak tahu, tonton video ini sampai habis. Nah, secara etimologi, arkeologi atau ilmu perbukalan berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari dua kata. Apa itu? Arkeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara terminologi, arkeologi bermakna studi atau aspek-aspek sosial dan kultural masa lampau melalui sisa-sisa material dengan tujuan untuk menyusun dan menguraikan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan arti peristiwa tersebut. Sisa-sisa material ataupun benda-benda tinggalan manusia merupakan data penting dalam memperoleh informasi untuk mengetahui peristiwa masa lalu. Nah, arkeologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis dan data bendawi yang ditinggalkan sebelum dikenalnya tulisan atau masa prasejarah. Nah, maupun sesudah dikenal tulisan atau biasa disebut dengan sejarah. Serta mempelajari budaya masa kini yang dikenal dengan riset budaya bendawi modern, yaitu biasa disebut dengan modern material kultur. Dalam perkembangan selanjutnya, arkeologi mempelajari kehidupan manusia pada masa lalu maupun modern yang menekankan pada hubungan benda budaya dengan perilaku manusia pada keseluruhan ruang dan waktu. Nah, jadi terbatas apa? Terbatas ruang dan waktu. Nah, Ali Akbar sendiri pada 2010 menjelaskan bahwa arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat masa lalu melalui peninggalannya. Meskipun mengkaji sesuatu yang telah lalu, namun sebenarnya arkeologi sangat dinamis. Dinamika tersebut terjadi karena penelitian terhadap data arkeologi belum terungkap semuanya. Arkeologi sendiri merupakan ilmu yang memiliki kaitan erat dengan ilmu sejarah. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa baik ilmu arkeologi maupun ilmu sejarah sama-sama mengungkapkan kehidupan manusia pada masa lalu. Meskipun demikian, antara ilmu arkeologi dan ilmu sejarah juga memiliki perbedaan sumber data yang digunakan. Nah, sejarah sendiri lebih banyak menggunakan sumber tertulis, sedangkan arkeologi lebih banyak menggunakan sumber data dari benda-benda fisik berupa tinggalan-tinggalan budaya masa lampau yang diperoleh melalui proses ekskavasi sehingga arkeologi menjadi tumpuan untuk penelitian sejarah. Nah, arkeologi itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk meneliti barang-barang yang ada di dalam tanah. Prosesnya apa? Prosesnya itu ekskavasi. Ekskavasi sendiri menggali benda-benda yang ada di dalam tanah dan dikaji. Sedangkan sejarah sendiri adalah untuk menarasikan peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan benda hasil ekskavasi itu sendiri. Nah, arkeologi berusaha mengungkapkan kehidupan manusia masa lalu dengan merekonstruksi sejarah kebudayaan, merekonstruksi cara-cara hidup manusia, serta merekonstruksi proses budaya melalui bentuk, fungsi, maupun proses pembuatan, pemakaian, pembuangan, dan daur ulang benda budaya serta konteksnya dengan lingkungan sekitar. Nah, pada dasarnya ada 3 aspek utama nih dalam kajian arkeologi sebagai ilmu
kepurbakalaan, yaitu artefak, ekofak, dan selanjutnya fitur. Nah, kajian arkeologi tersebut mempelajari pendekatan sejarah melalui sumber-sumber primer seperti budaya material dan kondisi lingkungan dari peradaban sebelumnya. Menurut Mundar Cito, seorang arkeologi pada zaman itu, pada tahun 1983 mengungkapkan bahwa awalnya data arkeologi terdiri atas artefak, ekofak, dan fitur. Akan tetapi selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan seperti sekarang, cangkupan data arkeologi semakin bertambah, yaitu bukan hanya meliputi artefak, ilmu, dan ekofak, tetapi sifat data pada akhirnya berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga serbuk sari atau polen dan penghindaran jarak jauh juga merupakan data arkeologi. Nah, menurut Tanu Dirjo tahun 1993, bentuk data arkeologi sendiri menjadi acuan utama untuk mengungkapkan sejarah kebudayaan masa lampau, baik sejak masa prasejarah maupun sejak masa sejarah. Dan arkeologi tersebut dibagi ke dalam 5 bagian. Ini tadi menurut Tanu Dirjo tahun 1993. Apa itu 5 bagian itu? Artefak, ekofak, situs, fitur, dan kawasan arkeologis. Nah, kelima jenis data tersebut menjadi kajian arkeologi untuk mengungkapkan kebudayaan manusia masa lalu. Nah, bisa disimpulkan bahwa arkeologi itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu sejarah. Nah, kaitan-kaitan tersebut sangat tidak bisa dipisahkan ya. Karena apa? Karena arkeologi itu merupakan yang terjun langsung ke lapangan untuk mengambil benda-benda yang ada di dalam tanah dengan maksud untuk meneliti benda tersebut. Nah, peneliti tersebut caranya yaitu dengan mengekskavasi ya. Itulah pokoknya ya. Nah, sedangkan ilmu sejarah sendiri adalah untuk menarasikan benda-benda yang sudah diekskavasi tersebut ke dalam cerita. Nah, benda-benda tersebut bisa dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Itu fungsi ilmu sejarahnya. Nah, berarti pada intinya di dalam arkeologi sendiri itu adalah ilmu yang sangat penting bagi sejarawan, karena itu adalah hal yang tidak bisa dikaitkan sama arkeologi termasuk ke dalam salah satu ilmu bantu sejarah. Nah, demikian penjelasan tentang definisi sejarah, definisi arkeologi, dan tujuan arkeologi. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman. Jangan lupa di-share, di-subscribe, dan jangan lupa like dan komen. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.